Selamat datang di The Debate. Biasanya, saat kita melihat rekaman CCTV dari sebuah tempat kejadian perkara, kita kan mengharapkan bukti yang hitam putih ya. Betul, sangat biner, tertangkap kamera atau tidak sama sekali. Ya, layaknya hasil ronsen di meja operasi. Anda melihat rekamannya, pelakunya terekam jelas, wajahnya terlihat, terus penyidik tinggal menunjuk layar lalu berkata, oh itu dia pelakunya, kasus ditutup. Realitas yang sangat menenangkan secara psikologis bagi kita. Masyarakat menyukai hal-hal yang presisi, sesuatu yang bisa dengan mudah dikategorikan, diproses, dan diselesaikan hari itu juga. Tepat sekali. Tetapi ketika Anda melangkah masuk ke dalam lanskap kasus kejahatan terhadap pembela hak asasi manusia, terutama yang bersinggungan dengan aparatur atau institusi keamanan negara, tiba-tiba mesin ronsen itu seolah kehilangan daya tembusnya. Gambar yang tadinya jernih jadi keruh. Benar, jadi sangat buram. Nah, hari ini kita akan membedah secara mendalam insiden penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang terjadi pada 12 Maret 2026. Fokus diskusi kita bukan sekedar pada kronologi. Kita akan membahas bagaimana kita harus menafsirkan peristiwa ini dan merespons penegakan hukum yang sedang berjalan. Ya, karena isunya jauh lebih besar dari sekedar insiden di lapangan. Betul, saya sendiri membawa perspektif empiris dan institusional. Argumen utama saya adalah bahwa penangkapan yang sangat cepat terhadap 4 oknum TNI sesungguhnya menunjukkan sistem penegakan hukum kita bekerja dengan sangat objektif. Kita harus sangat berhati-hati terhadap bias kognitif yang membuat kita otomatis melompat pada kesimpulan adanya konspirasi sistemik tanpa bersandar pada bukti material. Menarik. Dan saya hadir dengan kacamata struktural serta historis. Saya berpandangan bahwa kasus ini sama sekali tidak bisa dilihat secara vakum. Ada pola kejahatan terorganisir yang sangat kental di sini. Mengingat profil korban dan profil para tersangka, kita wajib memfokuskan energi kita pada urgensi mengungkap aktor intelektual. Maksud Anda semacam invisible hand? Tepat, invisible hand di balik para pelaku lapangan. Jika kita gagal melakukan itu, kita tidak hanya mengorbankan keadilan bagi satu individu, tapi juga membiarkan kultur impunitas terus mereproduksi dirinya dalam sistem demokrasi kita. Oke, mari kita mulai dengan memetakan landasan empiris dari kasus ini. Spesifiknya mengenai bukti terhadap para prajurit. Kalau kita menelaah apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian dan Pusat Polisi Militer atau Puspung TNI, ini sebenarnya adalah sebuah mahakarya investigasi modern loh. Iya, pengumpulan 86 titik CCTV itu memang sebuah kerja keras. Saya catat itu. Benar, mereka membedah lebih dari 2.000 gambar dari titik CCTV yang membentang sangat jauh. Dari Monas, Jakarta Pusat, sampai ke Bogor. Mereka memetakan pergerakan secara absolut. Saya tidak membantah dedikasi teknis dari para penyelidik di lapangan. Itu brilian. Dan hasilnya sangat nyata kan? Dalam hitungan hari, Puspom TNI bergerak dan menahan 4 anggota Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Bagi saya, ini adalah bukti bahwa instrumen negara bertindak tanpa pandang bulu. 4 orang ditahan dalam waktu singkat. Terdengar sangat efisien. Sangat efisien. Korban keluar dari kantor YLBHI pada pukul 23:22 setelah merekam tayangan audio. Ia diikuti secara taktis, dipantau saat berhenti di SPBU Cikini, hingga dieksekusi di Jalan Salemba. Kepolisian menangkap pola visual ini, menyerahkan data, dan Puspom TNI langsung mengeksekusi penahanan. Kita harus berpegang pada asas praduga tak bersalah dan fakta material. Membiarkan sistem bekerja sesuai yurisdiksinya adalah cara paling rasional. Saya mengerti mengapa Anda merasa ada optimisme di sana. Melihat prajurit aktif ditahan memang memberikan semacam ilusi bahwa keadilan sedang ditegakkan. Tapi coba perhatikan anomali narasi yang muncul. Ini adalah paradoks dari presisi CCTV yang Anda sebutkan tadi. Anomali seperti apa maksud Anda? Polisi di awal menyebutkan 2 inisial pelaku lapangan, BHC dan MAK. Namun, beberapa hari kemudian, Puspom TNI mengumumkan 4 inisial yang sama sekali berbeda secara struktural. Perbedaan ini bukan sekedar typo administratif loh. Tunggu dulu. Argumen itu bisa jadi pedang bermata dua. Tidakkah perbedaan inisial tersangka antara versi polisi dan TNI ini justru menandakan sesuatu yang positif? Positif bagaimana? Ini menunjukkan bahwa kedua institusi besar ini bekerja secara independen.
Mereka tidak sedang duduk bersama di satu meja tertutup untuk merancang settingan kasus atau menyamakan skrip untuk membohongi publik. Polri melakukan penyelidikan induktif berbasis visual CCTV di jalanan, sementara TNI melakukan penyelidikan deduktif internal berbasis data pergerakan personel BAIS. Jadi Anda melihat ketidaksesuaian sebagai bukti independensi? Ya, menurut saya, benturan data awal ini adalah tanda sehat dari checks and balances alami antar institusi yang tidak saling intervensi. Menarik bahwa Anda melihatnya sebagai checks and balances. Namun jika kita melihat dari kacamata investigasi kejahatan terorganisir, perbedaan data tersebut justru mengindikasikan ketidakpastian proses dan kompetisi yurisdiksi ini sangat rawan menjadi celah lolosnya keadilan substansial. Mari kita kutip analisis dari LBH Jakarta, pengumuman Puspom TNI itu terkesan sangat prematur. Prematur karena terlalu cepat. Karena didorong oleh kepanikan publik. Kapuspen TNI sendiri secara terbuka menyatakan bahwa penyelidikan internal dipercepat karena berkembangnya dugaan di masyarakat. Itu berarti penahanan ini sangat mungkin merupakan rekayasa mitigasi krisis, sebuah reaksi terhadap tekanan opini publik untuk segera mengamankan narasi. Maksud Anda, mereka ditumbalkan untuk menenangkan publik? Lebih tepatnya melokalisir kerusakan. Jika rekaman 86 CCTV itu menunjukkan operasi yang begitu cermat, bayangkan, ada pengendara motor di depan yang memberikan kode lampu kepada motor eksekutor di belakangnya. Ada tim pemantau yang diam di SPBU. Ya, memang terlihat sangat rencana. Operasi semacam ini membutuhkan banyak lapisan personel. Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD mengendus keterlibatan belasan orang, mulai dari tahap surveillance hingga pasca eksekusi. Membatasi tersangka hanya pada 4 orang ini secara logis bertentangan dengan besaran operasi lapangan. Memaksakan narasi bahwa ini hanya ulah 4 individu adalah instrumen klasik untuk memutus rantai komando, supaya aktor yang lebih besar tetap aman. Saya harus akui, melihat perwira intelijen aktif ditangkap secepat ini memang mengejutkan. Bahkan saya yang percaya pada proses institusional ini sempat merasakan adanya disonansi kognitif. Seorang kapten dan 2 letnan dari Badan Intelijen Strategis turun ke jalanan menyiram air keras. Itu aneh sekali kan? Tentu insting pertama kita adalah bertanya siapa yang merancang ini. Disinilah kita secara alamiah masuk ke dalam teori aktor intelektual atau invisible hand yang Anda sebutkan tadi. Tetapi di titik inilah kita harus mengerem imajinasi liar kita. Maaf, tapi mengapa Anda menyebut pencarian aktor intelektual sebagai imajinasi liar? Itu adalah metode investigasi standar untuk kejahatan terencana. Karena ada kecenderungan psikologis publik yang sangat berbahaya di sini, yaitu anchoring bias. Mengapa Andri Yunus diserang? Karena dia baru saja selesai berbicara tentang remilitarisasi dan judicial review UU TNI. Hanya butuh waktu sepersekian detik bagi otak publik untuk langsung mengaitkan serangan ini dengan institusi militer secara keseluruhan. Korelasinya sangat kuat. Tapi kita terkunci pada satu narasi. Padahal, kalau kita sungguh-sungguh analitis, kita harus mempertimbangkan skenario false flag operation atau operasi bendera palsu. Operasi bendera palsu. Maksud Anda agak pihak ketiga yang memanipulasi ini semua? Secara geopolitik dan psikologi massa, false flag adalah taktik yang sangat nyata loh. Bagaimana cara kerjanya? Sebuah entitas menciptakan tragedi atau serangan dengan menggunakan atribut, metode, atau bahkan menyusupkan agen provokator ke dalam kubu lawan, agar persepsi publik dan kemarahan sosial langsung mengarah pada pihak yang ingin mereka hancurkan kredibilitasnya. Itu teori konspirasi yang cukup jauh? Tidak juga. Di tengah perdebatan panas soal revisi UU TNI, insiden ini adalah amunisi politik yang sempurna untuk mendelegitimasi militer. Bagaimana jika para eksekutor ini direkrut oleh pihak luar? Atau bagaimana jika ini adalah faksi sempalan? Jika kita terlalu sibuk memburu hantu jenderal bintang di dalam tubuh institusi berdasarkan asumsi, kita berisiko membiarkan penegak hukum kehilangan objektivitas. Penjahat yang sebenarnya mungkin sedang tertawa bebas di luar sana. Itu adalah sebuah konstruksi teori yang brilian, sungguh. Tapi mungkin lebih cocok untuk sebuah novel spionase. Mari kita bawa kembali ke realitas operasional Badan Intelijen kita. Kita sedang berbicara tentang Badan Intelijen Strategis atau BAIS. Institusi semacam ini dibangun di atas konsep yang disebut kompartementalisasi. Silakan jelaskan bagaimana kompartementalisasi membantah teori false flag tadi. Dalam kompartementalisasi, setiap unit atau individu hanya diberikan informasi yang benar-benar mereka butuhkan untuk menjalankan porsi tugas mereka.
prinsip need to know basis. Rantai komandonya sangat ketat dan berlapis. Keempat orang yang ditahan ini adalah prajurit aktif BAIS. Sangat tidak masuk akal jika seorang perwira berpangkat kapten dan 2 letnan bangun di tengah malam, membeli air keras, dan menyiramkannya secara presisi ke wajah aktivis HAM sebagai inisiatif pribadi yang kebetulan menguntungkan pihak ketiga. Tapi bagaimana Anda membuktikan secara hukum bahwa mereka diperintah? Tidak ada kwitansi untuk operasi gelap, tidak ada surat perintah resmi berkop BAIS untuk menyiram air keras. Tepat, Anda tidak akan pernah menemukan dokumen tertulisnya. Itulah mengapa dalam jurisprudensi pidana modern, kita menggunakan instrumen seperti command responsibility atau tanggung jawab komando, serta duan pleasure pihak yang menyuruh melakukan. Lalu bagaimana cara membuktikannya jika tidak ada dokumen? Anda membuktikannya melalui temporal proximity atau kedekatan waktu antara kritik korban dan eksekusi, skala sumber daya logistik yang digunakan, dan ketiadaan motif personal. Keempat oknum ini tidak punya dendam pribadi dengan Andrew Yunus. Mereka tidak berhutang padanya, tidak memperebutkan tanah dengannya, mereka beroperasi sebagai alat negara yang disalahgunakan. Analogi yang menarik, Terutama yang merusak sistem tetap dibiarkan bersarang dalam hard drive negara. saya memahami kekhawatiran Anda terhadap presiden masa lalu, ya. Seperti kasus Novel Baswedan di mana dalangnya tidak pernah tersentuh. Namun mari kita lihat arsitektur respons dari negara pada hari ini. Presiden Prabowo secara langsung di hadapan publik menyebut serangan ini sebagai tindakan biadab dan terorisme. Kata-kata memang mudah diucapkan di depan kamera. Tapi beliau secara eksplisit menyatakan tidak akan ada impunitas dan mendesak aparat untuk mencari tahu siapa penyandang dananya. Ini adalah garansi politik di level tertinggi. Dan secara hukum, para tersangka langsung dijerat dengan pasal 467 UU KUH baru tentang penganiayaan berencana dengan ancaman 4 hingga 7 tahun penjara. Ini bukan pengabaian, ini adalah penindakan serius. Nah, di titik inilah kita masuk ke perdebatan paling esensial mengenai dampak terhadap hak asasi manusia dan bagaimana hukum dibingkai. Anda menyebut pasal 467 tentang penganiayaan berencana. Menggunakan frasa penganiayaan untuk kasus ini adalah sebuah reduksi realitas yang sangat mengerikan. Sebentar, pasal 467 ayat 2 secara spesifik mengakomodasi penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Mengingat korban mengalami luka fisik, mengapa pasal ini dianggap tidak memadai? Secara oftalmologis, ia mengalami trauma kimia derajat 3 pada kornea matanya di fase akut yang membutuhkan transplantasi membran amnion seketika. Novel Baswedan, yang pernah mengalami hal serupa, selalu mengingatkan publik. Menyiramkan asam pekat ke area wajah yang berisi saluran pernafasan itu bisa langsung memicu gagal nafas atau asfiksia yang berujung kematian seketika. Ini bukan orang yang ingin memberi pelajaran, ini adalah orang yang bersiap untuk membunuh. Jadi Anda sejalan dengan tuntutan koalisi sipil yang mendesak penggunaan pasal 459 tentang percobaan pembunuhan berencana? Tentu saja. Dan ini bukan sekedar debat semantik hukum atau adu tinggi ancaman hukuman penjara. Mengapa pembingkaian pasal ini krusial? Karena menggunakan pasal percobaan pembunuhan berencana akan mengubah seluruh lanskap investigasi. Mengubah dalam arti memperluas kewenangan penyidik. Tepat sekali. Pembunuhan berencana memaksa penyidik untuk membongkar motif mendalam, menyediakan kewenangan penyadapan yang lebih luas, dan memungkinkan pembentukan tim pencari fakta independen untuk mengurai mens rea atau niat jahat. Sedangkan pasal penganiayaan membuat kasus ini tampak seperti perkelahian jalanan biasa yang terencana, menutup pintu bagi penelusuran aktor struktural. Oke, itu penjelasan tentang pasal yang sangat masuk akal. Tapi mari kita tarik mundur sedikit ke persoalan yurisdiksi peradilan. Koalisi sipil seperti TAUT sangat bersikeras agar kasus ini ditarik ke peradilan umum, bukan peradilan militer. Bukankah desakan ini berisiko menabrak konstitusi kita? Risiko menabrak konstitusi atau risiko membiarkan peradilan yang tidak transparan? Masalahnya saat ini, keempat tersangka sudah ditahan di sel Pom Dam Jaya. Mereka dicabut kebebasannya secara cepat. Kalau kita memaksa memindahkan ini ke peradilan sipil atau menuntut pembentukan tim gabungan pencari fakta, birokrasinya akan sangat panjang. Kita beresiko kehilangan momentum penegakan hukum yang sudah berjalan efektif di tangan Puspom TNI. Kecepatan administratif tidak ada artinya jika proses tersebut berjalan di dalam ruang kedap suara yang direkayasa untuk melindungi institusi, bukan mencari kebenaran.
Mari kita bedah bagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer ini bekerja secara praktis. Silakan. Dengan hierarki pangkat, bukan hierarki kebenaran sipil. Tapi peradilan militer saat ini mengklaim bahwa mereka terbuka untuk publik kok. Sidangnya bisa dihadiri. Terbuka secara prosedural, mungkin. Ya, Anda bisa duduk di kursi pengunjung, tetapi proses pembuktian, akses terhadap dokumen penyidikan awal, dan bagaimana auditor menekan saksi-saksi dari internal institusi, semuanya dikaburkan oleh dinding korps. Human Rights Watch berulang kali menyoroti bahwa UU Peradilan Militer ini seringkali gagal memberikan akuntabilitas yang nyata ketika korbannya adalah warga sipil. Hakim militer cenderung melihat kasus ini dari kacamata indisipliner prajurit, bukan dari kacamata pelanggaran HAM. Saya mengerti arah pemikiran Anda. Jika prosesnya tertutup, nilai keadilannya terdegradasi di mata korban. Bukan hanya di mata korban, tapi bagi seluruh arsitektur masyarakat sipil. Jika peradilan terhadap aparat intelijen yang membungkam aktivis dibiarkan bergulir eksklusif di peradilan militer dan hanya berhenti pada pasal penganiayaan, ini akan menciptakan chilling effect atau efek jeri yang luar biasa. Efek jeri bagi aktivis lain maksudnya? Iya, efek jeri ini bekerja seperti racun yang perlahan melumpuhkan saraf keberanian masyarakat. Pemilu akan tetap berjalan, parlemen akan tetap bersidang, demokrasi secara prosedural terlihat hidup. Tetapi kebebasan substantif untuk menyuarakan kebenaran telah mati, karena setiap aktivis tahu bahwa jika mereka berteriak terlalu keras, negara tidak akan benar-benar melindungi mereka. Wow, diskusi yang sangat padat, fundamental, dan membuka banyak lapisan. Mari kita merangkum inti dari pertukaran gagasan kita hari ini. Dari sudut pandang saya, dalam menghadapi krisis penegakan hukum seperti insiden penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, kita harus bersikap rasional dan bersandar pada mekanisme yang terukur. Iya, bukti material. Betul, keberhasilan mengungkap pergerakan berbasis CCTV dan kecepatan penahanan oleh kepolisian serta TNI menunjukkan bahwa instrumen negara memiliki kapasitas untuk bekerja dengan efektif. Kita harus mengawal proses hukum material ini tanpa membiarkan diri kita disesatkan oleh asumsi-asumsi prematur atau bias kognitif yang menuntut konspirasi di setiap sudut. Penegakan hukum butuh kepastian, bukan sekedar spekulasi. Dan dari perspektif saya, kita tidak boleh tertipu oleh pertunjukan kecepatan jika substansinya kosong. Penahanan 4 oknum lapangan bukanlah garis akhir dari keadilan. Itu barulah garis awal. Jika kita hanya menjerat mereka dengan pasal penganiayaan dan membiarkan prosesnya terkunci di dalam peradilan militer yang minim akuntabilitas publik, kita sesungguhnya sedang merawat impunitas. Mengungkap struktur komando, menemukan pembeli air keras, dan dalang sesungguhnya, melalui peradilan yang transparan, adalah satu-satunya cara membuktikan bahwa negara ini sungguh-sungguh berpihak pada hak asasi manusia. Kompleksitas isu ini memang memaksa kita untuk melihat dari berbagai dimensi. Di satu sisi, pragmatisme hukum menuntut kita untuk mengamankan bukti yang ada di depan mata dan memproses para pelaku yang sudah ditahan. Di sisi lain, tanpa membongkar pola terorganisir di baliknya, kita mungkin sedang membiarkan siklus ini terulang kembali di masa depan. Karena kepastian hukum memang penting, tetapi hukum yang gagal menghukum akar kejahatan hanyalah sebuah dokumen yang kehilangan rohnya. Kami mengajak Anda para pendengar untuk tidak berhenti di sini. Gali lebih dalam sumber-sumber terkait yurisdiksi peradilan militer, pelajari bagaimana pasal-pasal dalam KUHP dirumuskan dan diterapkan, serta lihat kembali sejarah panjang advokasi HAM di Indonesia untuk akhirnya membentuk kesimpulan Anda sendiri. Kembali pada analogi kita di awal, ronteng dari rekaman CCTV mungkin memperlihatkan dengan sangat jelas siapa yang memegang botol air keras tersebut di Jalan Salemba, namun pertanyaan yang akan terus menghantui kewarasan bernegara kita adalah, apakah mesin ronceng penegakan hukum kita memiliki daya tembus yang cukup kuat untuk memperlihatkan siapa yang menggerakkan tangan itu dari kejauhan? Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam The Debate.